Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel JVTK. Oke, seperti biasa kita akan kembali membahas tentang episode terkait utama Omega. Yang kali ini kita akan membahas tentang episode ke-20 yang berjudul Melampaui Waktu. Baiklah, untuk episode kali ini seperti biasanya KST kembali menyelidiki kasus bahwa mereka yang dimana ada sebuah fenomena yang dimana terdeteksi sebuah makhluk hidup yang berpindah tempat dalam waktu singkat gitu. Jadi pada akhirnya para anggota tim termasuk Busayaki pergi menyelidiki tempat yang dituju itu. Dan di saat penyelidikan berlangsung di sini mereka menemukan jejak kaki yang kemungkinan adalah seekor monster yang dimana merupakan target yang dimaksud itu. Lalu si Sato yang berada di tempat lain yang dimana dia bertemu dengan target yang dimaksud adalah seekor monster yang menyerupai dinosaurus yang berbentuk cula ya. Kalau tidak salah namanya Chronoceros ya. Kalau misalnya salah saya kalian komen di bawah ini. Di sini si Sato tidak merasakan ancaman sama sekali karena dalam perasaan ataupun analisanya si Sato pun tidak terdeteksi ancaman sama sekali. Yang pada akhirnya si Sato bersama Kose pun yang sempat mengejar Kronos yang mereka cari itu pun segera bergegas untuk menangkap monster tersebut. Ya bukan untuk menyerang atau gimana ya, tapi untuk menenangkannya lah gitu. Kemudian menyusul juga sama Kak Ayu dengan Bu Sayuki yang dimana mereka ikut kayak kejar-kejaran gitulah, yang dimana setiap mereka hampir menangkap Chronoceros itu, monster itu tiba-tiba berpindah tempat dengan begitu mudah. Apalagi dalam momen dimana si Kose sempat memegang monster tersebut, yang dimana dia berpindah atau memasuki suatu dimensi yang membuat dia loncat dalam waktu yang berbeda. Dan itu pun berdasarkan apa yang mereka cari. Maksudnya di saat Kose itu menghilang, pada akhirnya mereka bertemu dengan Kose kembali, tetapi dalam waktu 30 menit baru mereka temukan. Tapi anehnya si Kose merasa baru saja ditangkap beberapa detik atau beberapa saat, yang dimana si Kose merasa hal tidak wajar bahwa dia hanya di dalam dimensi tersebut setelah beberapa saat. Dan berdasarkan analisanya jam tangan atau Kose dan juga jam tangannya, yang dimana benar saja yang dimana Chronoceros itu menciptakan suatu dimensi yang dimana bisa meloncat suatu waktu yang begitu singkat. Tetapi dalam dimensi waktu itu juga seolah-olah di dunia nyata itu terasa seperti begitu cepat sekali. Sementara untuk di dunia nyata kemungkinan dalam dimensi tersebut itu kayak slow motion ya, mungkin itu sedikit bertabrakan dengan dimensi dengan waktu yang nyata. Lalu tanpa pakai lama, pada akhirnya mereka berhasil menenangkan si Chronoceros dengan siulannya si Sato yang sang ahli monster. Tiba-tiba si Chronoceros itu seolah tidak kehilangan kesadarannya, jadi mana dia berpengaruh pada sebuah alat gadget yang menimbulkan nyawa Chronoceros itu dalam bahaya. Tetapi si Kak Ayu pun pada akhirnya melakukan suatu cara agar monster itu tetap hidup, yang dimana kalau kita ketahui bahwa si Kak Ayu itu juga merupakan seorang peneliti atau gimana ya, pokoknya seperti alias dokter untuk para monster gitulah ya, yang dimana dibantui oleh Kose dan juga Sato untuk bisa menyadarkan monster tersebut. Dan secara keajaiban terjadi, monster itu kembali hidup dengan detak jantung yang stabil. Wah, ini benar-benar sangat di luar logika banget, yang dimana mereka membuat sesuatu tidak mungkin menjadi mungkin. Memang luar biasa. Di sini pun si Busayaki sempat menganalisa alat yang didapatkan dari tubuh Chronoceros itu, yang dimana
Alat ini tidak dibikin dari zaman sekarang atau makhluk bumi pada masa itu. Kemungkinan itu dari suatu dimensi lain atau juga di luar bumi, bisa saja. Lalu dengan kepercayaan Chronokeros ke KSCT, padahalnya meminta Kose ke Strato untuk mengikuti monster tersebut ke tempat masa depan yang dimaksud itu. Pokoknya menuju ke tempat masa depan yang dimana dia sebenarnya mencari sebuah rombongan termasuk induknya untuk bisa tetap hidup bersama. Ya pada akhirnya si Kose dan Strato dengan senang hati pergi menemani monster tersebut. Singkatnya, mereka pada akhirnya sampai di tempat yang dimana masa depan itu seolah-olah hancur dan terasa seperti tiada satupun orang yang ada di sekitar tempat yang sudah hancur lebur karena reruntuhan atau seperti invasi. Yang kemudian mereka menemukan induk yang dimana dalam kondisi yang sama dengan monster itu atau Chronokeros. Yang tanpa berpikir panjang, si Strato pergi menyamakannya dengan berubah menjadi Ultraman Omega dan melakukan cara yang sama persis seperti si Kak Ayu lakukan. Namun di balik proses penyelamatan itu, tiba-tiba mereka diserang oleh UFO yang tidak dikenal. Dengan bantuan si Rekeners pun mereka terselamatkan dari serangan UFO yang dalam tidak kasat mata. Di sisi lain, si Omega yang masih berusaha untuk menghidupkan kembali Chronokeros yang pada akhirnya dengan kekuatannya itu bisa menghidupkan monster itu kembali. Lalu singkatnya, setelah monster itu hidup kembali alias induknya, tiba-tiba Pak Umpo muncul dengan bentuk sesungguhnya, yang dimana para invasi itulah yang telah menyerang masa depan. Lalu tanpa pakai proses panjang, yang dimana si Omega dengan menggunakan Rekeners Armor menebas seluruh monster dalam waktu yang cukup singkat. Lalu padanya mereka kembali ke masa kini, yang dimana mereka menjalani kehidupan yang disertakan dengan makhluk hidup lainnya ya, yang intinya saling hidup berdampingan sebagai penghuni bumi. Yang ceritanya pun berakhir dimana si Kose menggunakan sebuah bubuk yang dimana untuk pengusiran hama yang ada di dalam kantor tersebut, karena sebelumnya dia menggunakan perangkap untuk menangkap hama yang dimaksud, tetapi itu membuat si Strato yang begitu prihatin akan hama yang ditangkap, karena padahal dia kan kehidupannya yang begitu berbeda dengan kehidupan manusia, yang dimana si Strato itu masa prihatin dan menurutku ya dalam off screen, yang dimana si Strato itu yang saking kasihan pada makhluk hidup lainnya yang sangat beruntung kehidupannya, pada akhirnya si Kose berubah pikiran untuk menggunakan metode lain agar tidak kemasukan hama lagi di dalam kantor itu, dan cerita pun pada akhirnya berakhir sampai di sini. Baiklah, demikianlah untuk episode Ultraman Omega yang bisa aku bahas pada video kali ini. Lalu di 5 episode terakhir kemungkinan menjelang akhir dari cerita Ultraman Omega, yang dimana ini masih menguatkan rumor ya, dimana kemungkinan si Kose akan menggantikan posisinya si Strato. Selain itu juga di sini ada terkuak beberapa faktor lainnya, yang dimana si Strato 1 ini diceritakan sebagai bagian sifat yang terpisah dari sifat Omega lainnya, itu seperti layaknya sifat pribadi atau sifat aslinya ya, kayaknya seperti beberapa kepribadian lah gitu ya. Dan mungkin itu menimbulkan kenapa si Strato kehilangan ingatan pada episode awal sejak serangan dalam planet tersebut ya. Kita akan temukan jawabannya seperti apakah yang dimaksud itu, nantikan aja untuk pembahasan tentang identitas Ultraman Omega di video berikutnya. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih ya, semoga cepat.
Seperti biasanya, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Serta jangan lupa subscribe di channel youtube.com/jepticket. Apabila gua ada kesalahan dan kekurangan dan apa yang gua ucapin pada teman-teman saya terputus-putus, mohon makan selesai. Karena gua bukan mempunyai senang, besoknya itu besok kita langsung ada. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di next video.